Recording. Oke. Sebelumnya aku mau izin itu ya off cam dulu ya, soalnya aku mau coret-coret layarnya. Nggak apa-apa ya aku off cam. Maaf ya, soalnya aku pakai tab gitu. Oke, yang pertama peluang. Peluang itu adalah kemungkinan. Peluang itu kemungkinan. Dan kemungkinan itu gagal, di antara gagal sama berhasil. Kalau didefinisikan itu peluangnya nilainya, peluang itu memiliki nilai dari 0 sampai 1. Misalnya X-nya peluang. Nah, kalau misalnya 2/3 peluang bukan. Peluang, Kak. Peluang, karena 2/3 itu coret 0,66 ya. Kalau 4/3 peluang bukan. Peluang. Bukan. Ya, bukan peluang karena ini 4/3 nilainya 1 lebih ya kan, 1 lebih berapa. Dan peluang itu nilainya harus di antara 0 sampai 1. Ya, gampangnya gitu. Di peluang biasanya sih bentuknya pecahan, tapi nggak selalu pecahan. Misalnya 2/3 deh. Peluang itu bisa kayak gini, bentuknya 2/3, bisa 0,66. Tapi biasanya soal-soal atau cara mengerjakan yang gampang itu pakai pecahan. Dan pecahan ini terdiri dari dua komponen, yaitu atasnya misalnya X per Y. Atasnya sebagai ruang sampel, Y-nya sebagai salah. Maksudnya atasnya sebagai titik sampel dan Y-nya sebagai ruang sampel. Ruang sampel itu apa sih? Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dinyatakan sebagai S atau semesta. Contohnya ruang sampel dari dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kayak gini nih tulisan matematikanya. S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pennya masalah dikit. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya semua kemungkinan ya. Dadu kamu mau lempar, itu kemungkinannya ada 6. Bisa keluar 1, keluar 2, keluar 3, sampai keluar 6. Masih gampang lah ya. Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Bagian berarti lebih kecil atau sama dengan ya. Nggak mungkin lebih besar karena bagiannya, misalnya kue, bagiannya pasti lebih kecil kan ya. Jadi titik sampel itu bisa lebih kecil ataupun sama dengan ruang sampelnya gitu. Contohnya adalah saat kamu melempar satu buah dadu, salah satu kemungkinan angka yang keluar adalah 4. Angka yang keluar ada 4. Ya, ini satu kemungkinan, bisa aja angka keluarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini contohnya 4. Kalau aku sih sebutnya titik sampel itu yang kita cari. Kalau misalnya kita cari 4, ya kemungkinannya ada berapa? Angka 4-nya ada 1 doang kan? Ya berarti kemungkinannya ada 1. 1 dari 6 kemungkinan. Titik sampelnya ada 1 dari 6 kemungkinan. Tuh. Kalau misalnya aku pengennya yang kita cari, aku mau cari bilangan genap, berarti ada 2, 4 sama 6, ya kan? Nah, 2, 4 dan 6 itu kan ada 3 buah bilangan. Berarti titik sampelnya 3 dari ada 6 nih. 3 dari 6. Nah, gitu sih cara definisiin peluang. Itu basicnya ya. Lanjut, di peluang atau kombinatorika biasanya ada namanya faktorial. Ini materi baru kelas 12. Faktorial itu ya semacam kayak singkatan perkalian secara berurut. Ini ada contohnya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita singkat jadi 5 faktorial. Ya kan?
Ini juga bisa, aduh. Nah, gimana kalau misalnya faktorial ini nggak diketahui angkanya? Bisa kita jabarin nggak sih? Bisa. Jabarinnya kayak gini. N faktorial sama dengan N, nilai itu sendiri. Kan 5 faktorial, anggap aja yang ini. 5 faktorial sama dengan N, 5 dikali N-1. 5 dikurang 1, 4. N-1-nya 4, ya kan? Dikali lagi N-2. N-2 itu dari mana? Dari 5 dikurang 1 dikurang 1 lagi. N-2. Sampai hasilnya dikali 1. Terakhirnya pasti kali 1 sih. Kalau faktorial itu. Atau kalau misalnya faktorial itu mau dipersingkat gitu, bisa pakai kayak gini nih. Misalnya tadi 5 faktorial. Kita butuhnya nggak sampai kali 1 gitu kita butuhnya. Aduh. Nih. Kita nggak butuh sampai kali 1. Ya udah, kita perlebar aja tapi sampai yang kita butuhin. Misalnya kita butuhnya sampai 3, berarti 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Itu boleh. Kalau kita mau makainya 5 sama 4-nya. Kasusnya nih di pecahan nih biasanya. Pecahan itu ada 5 faktorial per 3 faktorial. Nah, kita nggak usah jabarin 5 itu sampai ke 1. Nggak usah sampai 1. Kita cukup jabarin 5 itu sampai 3 aja. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial. Nah, di sini kan bisa dicoret kan ya, 3 faktorialnya. Jadi 5 kali 4, 20. Ini dasar dari peluang dan kombinatorika. Ada yang mau tanyain sebelum kita lanjut? Kak, aku masih belum paham buat yang rumusnya yang sampai dikali 1 itu. Maksudnya gimana ya? Yang mana? Yang itu loh, yang n faktorial sama dengan sampai dikali 1. Aku belum paham sih. Maksudnya yang dikali 1 itu kayak gimana? Ya, oke, kita jabarin di atas ini ya. N itu kan sebuah angka real. Misal 6. N itu 6. Ya, berarti jabarin 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Kalau misalnya N faktorial, itu kita biasanya angkanya kita nggak diketahui. Ya kan? Jadi N faktorial. N faktorial itu kita jabarin N dikali N-1 dikali N-2 dikali seterusnya sampai kali 1. Seterusnya itu artinya apa? Sampai N-nya itu habis. Ngerti nggak? Kalau misalnya contohnya tadi nih, 6. 6 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali sampai angkanya habis sampai kali 1. Benar nggak? Oh iya Kak, paham. Tadi aku kira N-nya dikali 1 gitu soalnya. Sampai dikali 1. Kan aku kasih titik-titik. Nggak kelihatan ya titik-titiknya ya? Nah, Oke. Ini kalau misalnya ada yang tanya di chat, aku kadang kayak ada suara drop nggak sih? Iya, kayaknya ada anak-anak nih samping main-main. Chat jarang aku buka sih, soalnya lagi share screen. On mic aja kalau misalnya suara nggak kedengeran atau putus-putus atau share screen-nya nggak nyala. On mic aja ya langsung ya. Oke, ini udah nggak ada yang tanyain lagi atau ada? Lanjut, Kak. Oke, lanjut aman ya. Selanjutnya ini kaidah pencacahan. Ada yang bilang kombinatorika atau segala macam. Ya bisa. Ini bukan bagian dari peluang ya. Tapi bukan peluang. Tapi erat kaitannya sama peluang. Oke. Kaidah pencacahan itu ada penjumlahan. Kaidah penjumlahan. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1 dan N2 cara melakukan kegiatan 2 serta NK cara untuk melakukan kegiatan K,
di mana semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan bersamaan. Tidak dapat dilakukan bersamaan. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan tersebut adalah tinggal ditambah aja. Kapan ini digunakan? Rumus ini digunakan ketika ada soal yang beberapa kegiatan berbeda, namun satu yang dilakukan. Oke. Terus satu lagi yang sedang membagi kasus. Terkadang ketika membagi kasus, aturan penjumlahan biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Yang kedua, matematika banget ya, nggak sehari-hari banget. Langsung aja ke contohnya deh. Ini ada contohnya. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda, dan 4 sepeda motor maksudnya. 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Misal kita buat Sultan ini. Dan kantornya di sini. Terus dia memiliki mobil, berarti bisa jalan pakai mobil dong. Bisa ke kantor pakai mobil. Mobilnya ada berapa nih? Ada 3. Untuk bedain mobil 1, mobil 2, mobil 3, aku kasih strip deh. 3 mobil. Terus dia pakai sepeda motor. Dia punya berapa sepeda motornya? Ada 2. Oke. Terus yang ketiga ada sepeda biasa. Ada berapa? Ada 4. Oke. Yang ditanya apa? Berapa cara Sultan dapat ke kantor dengan kendaraannya? Ya udah, bisa pakai mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4, mobil 5, mobil sepeda motor 1, sepeda motor 2, sepeda 1, sepeda 2, sepeda 3, sepeda 4. Ada berapa cara? Ada totalnya 3 ditambah 2 ditambah 4. Akhirnya 9 cara. Simple, masih kaidah pencacahan penjumlahan itu masih simple. Tinggal ditambahin aja apa yang dia punya dipakai semua gitu. Oke, lanjut ke kaidah pencacahan perkalian. Nah, ini lumayan nih. Nggak lumayan sih, ya lebih naik dikit loh. Misalkan ada N1 cara melakukan kegiatan 1, N2 cara melakukan kegiatan 2, dan NK cara melakukan kegiatan K. Di mana semua kegiatan tersebut dilakukan bersamaan. Dilakukan bersamaan intinya. Maka banyak cara melakukan seluruh kegiatan adalah ini N1 dikali N2 dikali N3 dikali terus sampai dikali NK. Nah, kapan ini digunakan? Kapan digunakan aturan perkalian pencacahan? Saat ada suatu kegiatan terdiri berapa tahap. Oke. Terus ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Nih aku punya contoh. Chandra mempunyai 6 buah kaos. 6 buah kaos. Ada 6. 5 buah kemeja. Dan 4 buah celana panjang. Ini masing-masing beda ya. Kaos 1, kaos 2, kaos 3, sama celana segala macam beda. Tentukan berapa banyak variasi pakaian yang dapat dipakai Chandra. Nah, ini kan ada tahapannya ya. Ada beberapa tahap. Berarti dia harus milih. Pertama, dari kaos itu ada berapa variasi sih? Ada 6 variasi. Dia pilih, berarti ada 6 kemungkinan. Bisa kaos A, B, C, D, E. Ya kan? F. Iya, sampai F ya. Terus habis tahapan pertama udah nih dapat kaos. Berarti dikali lagi. Dia mau kemeja. Ada berapa cara? Ya, ada 5 cara. Kemeja 1 sampai 5. Terus tahapan selanjutnya dia harus milih celana panjang. Ada berapa cara? Ya, ada 4 cara. Jadi hasilnya berapa? 120. Nah, itu 2 tentang kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Ada yang mau tanyakan atau masih mudah sampai sini? Sorry Kak, saya mau nanya. Kayak bingung ngebedainnya, kayak nentuin yang mana yang perkalian sama yang mana pertambahan gitu Kak. Oke. Ini intinya. Warna hijau deh.
kegiatan berbeda nih, kegiatan berbeda satu kali dilakukan. Ya, ini kan kita jalan ke kantor satu kali dilakukan, ya kan? Pilihannya emang ada banyak, tapi yang dilakukan itu satu kali. Oke. Kalau misalnya kaidah perkalian itu pilihannya banyak juga. Ada 1, 2, 3, ada 6 pilihan, 5 pilihan, 4 pilihan. Tapi terdiri dari beberapa tahap. Nah, itu bedanya. Terdiri dari beberapa tahap dan tahap-tahap itu harus diselesaikan. Ya kan? Jadi kalau terdiri dari berapa tahap, pasti pakai perkalian. Enggak? Apa masih bingung? Kalau contoh yang dari beberapa tahap itu, contohnya masak bisa nggak, Kak? Masak. Ini aja deh. Tahapan kehidupan deh. Tahapan kehidupan. Masa PTN mungkin ya. Kalau masak gimana ya? Kayak juga bingung, enggak Kak. sih Kak? Kalau masak itu misalnya kalau sayurnya itu kayak brokoli, wortel, terus pilih buat dagingnya itu Oke. apa gitu jadi. Iya bisa. Misalnya aku nih mau masak nih. Pertama masak sop ini, sop. Yang pertama masak kaldunya dulu. Ada 2 pilihan. Kaldunya mau royco sapi atau ayam. Nah, udah nih udah dapat sapi, ada pilihan lagi. Mau apa nih isinya? Mau wortel, mau apa? Kentang, atau mau satu lagi apa ya? Brokoli, boleh brokoli. Nah, itu kan tahapan kedua dipilih. Terus tahapan ketiga mau di piring atau di mangkok gitu ya, disajiinnya di piring atau di mangkok. Nah, gitu kalau ada soal gitu pasti yang perkalian. Tapi kalau misalnya cuma satu pilihan, misalnya aku nih mau makan sayur sop, ada 2 pilihan nih, masak atau beli. Nah, itu kan 2 pilihan udah langsung jadi sop nih. Kan cuma masak atau beli pilihannya. Itu pakai tadi kaidah penjumlahan. Ngerti nggak? Oh, iya, Kak. Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Itu Ya. kayak yang penjumlahan sama perkalian tuh bedanya ada di itu ya, kalau perkalian tuh bisanya di dalam satu hal itu bisa ditumpuk-tumpuk gitu, Kak. Benar-benar. Ya gitulah intinya. Aman ya, lanjut. Wah, ini permutasi. Bagian kesukaan aku. Permutasi itu adalah susunan dari objek-objek atau unsur-unsur dengan memperlihatkan urutannya. Ciri-ciri permutasi itu ada diberikan posisi atau jabatannya dan tidak boleh diacak. Oke, yang pertama ada permutasi R unsur N dengan unsur yang berbeda. Ini rumusnya, kasih dulu. Contohnya itu kayak gimana? Misal aku punya orang nih, si A, si B, si C, si D, si E. Ini kita mau pilih pemain bulu tangkis. Kita mau pilih pemain bulu tangkis di antara 5 ini. Pemain bulu tangkis itu butuhnya berapa orang? Berapa orang? 2, udah. Butuhnya 2 orang. Berarti si R ini berperilaku sebagai 2 itu yang kita butuhin. N-nya itu ada 5 orang. Paham ya? Bisa masukin rumusnya langsung sih, tapi aku pengen jelasin dulu. Ini 2 bulu tangkis itu ada jabatannya. Di sini ditulis ada jabatannya. Ya udah aku ubah jabatannya. 1 jadi attacker yang smash misalnya. 1 jadi defender. Nah, berapa cara nih supaya kita dapat attacker sama defender dari 5 orang ini? Caranya tinggal masukin aja ke rumus. Misalnya
misalnya masukin aja ke rumus n itu berapa? Aku tulis dulu deh, ulang rumusnya. Min R faktorial. N-nya 5 faktorial per N min R. R-nya itu berapa? 2. 2. 2. Simple. Kok ditulis N-nya? 5 langsung lah, 5. 5 dikurang 2. Berarti 5 kurang 2 berapa? 3 faktorial. Nah, ini tadi aku bilang, kalian kan butuhnya cuma sampai 3. Ya udah 5 itu kita jabarin sampai 3 aja, nggak usah sampai 1. Coret-coret 20. 20 kemungkinan bisa A sama C, A sama D, A sama E, atau B sama C, segala macam, dan seterusnya. Pertanyaannya gini, kalau misalnya A sama B dan B sama A, itu dihitung 1 kemungkinan atau 2 kemungkinan? 2. 2. Kenapa 2? Soalnya beda jabatan nggak sih, Kak? Itu harus itu. Ya, betul, beda jabatan. Kalau di sini aku pilihnya A. Kalau A sama B berarti A-nya jadi attacker, B-nya jadi defender. Kalau misalnya yang B sama A, B-nya jadi attacker, A-nya jadi defender, gitu ya. Itu sih kalau permutasi R unsur N unsur yang berbeda. Aku sih nggak ngafalin ininya ya, penjelasannya ya. Aku lebih ke langsung ya, habis soal, aku tahu nih rumusnya kayak gini. Kalau ngafalin kayak gini agak belibet nggak sih? Kayak permutasi R unsur N unsur yang berbeda. Agak belibet sih menurut aku. Oke. Yang kedua, ganti warna deh. Yang kedua, kita ambil sama deh. Orangnya ada 5 juga. Permutasi N unsur yang berbeda. N unsur yang berbeda. Semuanya berarti dimutasi. Berarti semuanya dipilih. Kita ganti permainannya di futsal. Futsal butuh 5 orang nih. Nah, kita buat lagi. Kita jabarin. Ada yang jadi kiper. Ada yang jadi back 1. Back 2. Back 1 sama back 2 kita anggap perannya berbeda. Back 1 agak ke belakang. Back 2 agak ke depan. Terus attacker 1 sama penyerang lah ya, attacker mah kalau ada yang nggak tahu, attacker penyerang yang 2. Berarti kita harus kombinasiin 5 ini menjadi 5 yang dimau. Caranya gimana? Ya, coba aja kita buat tabel kayak gini penjelasannya. Yang pertama, yang buat kiper yang paling di belakang. Ada berapa cara buat kiper? Buat tentuin kiper ada berapa cara? Ada 5. Iya, 5. ada 5. Nah, misalnya kipernya kita tentuin jadi D. Nah, habis itu back 1 tinggal berapa cara? 4. 4. Back 2 3. yang A. Terus penyerang. 2. Kalian dapat yang B penyerangnya. Terus sisanya pasti penyerang yang bukan. Nah, ini tinggal dikali aja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau kalau mau disingkat atau ABC-nya ada faktorial jadi 5 faktorial. Beda ya kalau misalnya ini unsur yang berbeda diambil R. Kalau ini semuanya diambil. Nah, yang ketiga nih. Aku nggak bisa contohin pakai orang-orang. Aku contohinnya pakai susunan angka, bukan susunan orang. Susunan angka. Huruf deh, susunan huruf. Permutasi N unsur dengan unsur yang sama. Nah, kita misalnya matematika. Ganti deh warnanya biar estetik. Oke. Kita punya matematika. Nah, kalau kita susun matematika sama kayak tadi, yang ini nih, yang permutasi unsur yang berbeda, itu ada berapa kali? Berapa kali cara untuk menyusun matematika? Maksud aku menyusun itu kayak kita bolak-balik matematikanya jadi kati tema ma misalnya. Terus lagi teki ka mati.
Pokoknya berapa kali sampai habis. Itu ada berapa kali cara. Ya sama kayak tadi rumusnya. Ini kan awalnya sama. Matematika ada berapa? Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali 9 kali bla 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 sampai kali 1, ya kan? Nah, ini kan singkatnya jadi 10 faktorial. Duh, pen aku kurang enak nih. 10 faktorial. Tapi masalahnya gini, kalau matematika ini A-nya ini ditukar sama A-nya ini, kehitung dong. Ya kan, sama kayak orang kalau ditukar A sama E itu pasti kehitung juga kan. Nah, padahal kalau misalnya A yang depan ditukar sama yang A belakang, itu sama-sama matematika dong hasilnya. Gimana caranya biar nggak ada yang sama? Ya kita bagi berapa jumlah yang sama. Berapa jumlah yang sama itu gimana? Ya lihat aja. Misalnya kita A-nya dulu. A-nya ada berapa? 1, 2, coret aja deh. Biar pakai warna lain. Warna A-nya ada 3, kita coret. Berarti 3 faktorial. Jumlahnya ya, bukan apanya, jumlahnya. A-nya ada 3. Terus kok ada yang II ya? Kecoret, maaf. Matematika. Oke. I-nya sama nih. Ya udah, kita bagi lagi I-nya. Ada 2 I-nya. 2. Nah, itu kayaknya T deh. Tapi ke Kak yang sama. Apa? Oh, astagfirullahaladzim. Ulang. Aduh. Kecoret-coret lagian. Matematika. Oke. Tadi sampai mana? A-nya ada 3. Coret. 3, udah benar. Terus T-nya ada 2. Oke. I-nya ada 1 ya, benar. Apalagi? M-nya ada 2. 2 faktorial. Ada lagi yang sama? Ada lagi nggak? Nggak ada, Kak. Ada. Ika Solo, biarin, nggak usah dipeduliin. Ya udah tinggal dihitung aja berapa. Ya kayak tadi 10 faktorial kali faktorial itu kita jabarin jadi 9 faktorial. 10 kali 9 kali 8 sampai berapa sampai ke tadi ini juga kita jabarin sendiri. Pokoknya caranya gitu deh, hasilnya ntar kelamaan deh. Pokoknya cara gitu. Lanjut yang D, permutasi siklis. Siklis artinya itu melingkar gitu loh. Kayak siklus. Ke sebuah lingkaran yang balik lagi ke ujungnya. Balik lagi ke awal. Permutasi siklis merupakan permutasi yang melingkar dari N unsur. Nah, misal orang lagi deh, ini masih bisa dicontohin pakai orang. Orang itu duduk di satu bangku melingkar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jelek. Ini si A, jangan buat deh. A, B, C, D, E. Nah, ini kita cari kemungkinannya juga nih. Berapa banyak cara duduk mereka kalau misalnya diputer-puter. A-nya di sini, B-nya di sini, segala macam. Gimana cara duduknya? Ya, tinggal kita lihat nih. Ada berapa? Ada 5. Harusnya kan 5 faktorial ya. Sama kayak cara ini nih. Unsur yang berbeda. Harusnya kan sama. Tapi masalahnya, kalau misalnya A-nya berpindah ke samping sini, B-nya berpindah ke samping sini, C-nya sini, D-nya sini, E-nya sini, berarti ntar kan gini kan. A, B, C, D, E. Ini sama nggak sih posisinya? Ayo. Sama nggak menurut kalian? Sama. Sama kan? Posisinya berbeda. Posisinya sama. Maksud aku posisinya berubah. Tapi kita kan nyari urutan ya. Urutannya sama.
walaupun A-nya udah berpindah, tapi urutannya masih sama. Gimana cara nyikapinnya? Cara nyikapinnya itu A-nya kita jadi patokan. Nah, A-nya jadi patokan. Berarti yang muter-muter itu cuman B, C, D, E. Kita putar lagi, E-nya satu arah. Nah, E-nya berarti ke sini. Habis itu apa ya? B, C, D. Nah, kalau diputar 4 doang yang diputar. Kalau 4 doang yang diputar berarti bisa kan ya? Bisa berubah posisinya. Ya kan, berubah kan? Nggak urut lagi. Ya jadinya 5 dikurang 1. Karena satunya jadi patokan. Difaktorialin kayak biasa. Jadi rumusnya P sama dengan N-1 faktorial. Oke, sampai sini permutasi ada yang mau tanyain nggak? 4 ini lumayan loh, lumayan. Bingung. Kak, buat yang A sama B itu berarti bedanya cuma yang kalau B itu dipakai semua gitu ya? Yang mana Nuh? Yang mana yang permutasi yang mana? Yang permutasi yang ini yang B, yang permutasi N unsur yang berbeda sama yang A itu, yang permutasi R unsur N itu bedanya cuma kalau yang B itu dipakai semua gitu. Iya, B itu dipakai semua, nggak ada dipilih-pilih, nggak ada R-nya. Kalau yang A ada yang dipilih, dipilihnya cuma 2, yang lainnya yang nganggur gitu. Oke. Oke belum? Kak, itu ada pertanyaan di komentar, mungkin bisa dicek. Oke, siap. Yang atas-atas, yang atas-atas dulu. Cara berbeda itu udah beda karena jabatan. Kak, kalau soalnya dia duduk melingkar tapi syarat A dan B harus bersebelahan, rumusnya sama apa gimana ya Kak? Gue jelasin ulang yang bundar-bundar, setuju sama N. Oh, mau jelasin ulang sama bundar-bundar. Kak, yang D itu udah hasil akhir belum? Yang D yang mana nih? Ini. Iya udah hasil akhir. Ya, 4 faktorial. Berapa nih? Jawabain aja. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi apa tadi? Kalau misalnya ada syarat. Nah, ini aku sebenarnya permutasi itu ada banyak. Contoh-contohnya ada yang syaratnya A sama B misalnya harus berpasangan gitu, harus sebelahan atau suami istri. Atau mungkin di sini ada laki-laki sama perempuan, bisa dipilih. Laki-laki itu harus sampingan nih sama perempuan, segala macam. Itu sebenarnya banyak banget contohnya. Dan ini kelasnya khusus peluang. Ini kombinatorika. Kombinatorika itu ya mungkin nanti kalau misalnya banyak yang butuh, aku buatin kelas. Kayak tadi awal nih. Mana ya awal? Permutasi. Kalau misalnya ini bultang, dari awal aja nih, bultang kalau misalnya si B ini harus berpasangan dengan E, itu rumusnya nggak bisa langsung ini nih. Rumusnya ada perubahan rumus, ada syarat-syaratnya. Misalnya gitu. Terus misalnya si C musuhan sama yang A, nggak mau dipasangin berdua, ya harus ada kurang berapa, kurang apa, segala macam. Itu bakal panjang banget. Terus yang B juga bisa diidein gitu sama penulis soal. Misalnya permutasi N unsur yang berbeda. Si C ini jago banget kiper nih. Jadi nggak boleh dipindah-pindahin dari yang awal. Itu bakal berbeda rumusnya. Terus matematika ini, misalnya apa ya soal-soal yang susah? Huruf vokal harus ada di depan sama di belakang. Waduh, ini ntar yang dipisahkan, yang diputar-putar yang tengahnya doang, atau ini yang diputarnya sekedar segini doang. Banyak banget soal kayak gitu yang susah-susah, tapi ini ya nanti dibuatin kelas lagi, boleh. Nanti ini lebih fokus ke peluang sih, soalnya materi-materi berikutnya lebih ke peluang. Tuh. Ntar ya ditanyain ya, kalau yang susah-susah. Iya Kak, yang permutasi yang A itu, yang AC, AD, AE, AB, BA itu gimana maksudnya? AC, AD, AE. Ini? Iya. Kenapa emang? Maksudnya gimana? Iya pasangan.
Maksudnya ini kita pilih pasangannya. AC itu kita buat jadi pasangan bulu tangkis. Oh, iya ya, Pak. Aku tulis di sini satu pasang. Terus AD misalnya, ya. Tadi minta jelasin siklis ya, sedikit lagi. Ya udah, aku jelasin ulang. Secara singkat aja ya aku jelasinnya. Siklis. Aku tambahin, aku gedein aja deh, biar lebih jelas. Oke. Orangnya tetap 5 aja lah, kebanyakan kok. A, B, C, D, E. Nah, maksudnya itu pembuat soal itu pengen biar tempat duduknya diputar gitu, nggak A di sini terus, B di sini terus, segala macam. Berapa cara bisa muter 5 orang ini? Berapa cara? Ya, kita bisa ibaratkan kalau misalnya lurus kan caranya gini. A, B, C, D, E, F. Sampai E aja ya. Terus bisa juga C, D, E, B, A, segala macam. Kalau bangkunya lurus kan kayak gini kan ya. Kalau bangkunya muter, caranya harus ya muter juga. A, B, C, D, E. E, C, B, D, A. Nah gitu. Nah, biar muternya itu benar-benar teman sebelahnya beda, maka harus ada jadi patokan. Patokannya misalnya si A. Jadi yang muter itu cuman si B, C, D, E. Kalau misalnya A-nya nggak muter, A-nya ikut muter, mau dipilih apanya? Kalau A-nya muter kan jadi gini nih. Tadi kan A-nya di sini ya. A-nya muter, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini, E-nya di sini. Nggak berubah apa-apa dong. Ya nggak? A-nya tetap samping B sama E, C-nya tetap samping B sama D. Nah, biar benar-benar berubah pasangan-pasangan sampingnya, seberangnya, segala macam, A-nya kita jadiin patokan. Jadi yang diputarin itu adalah B, C, D, E. Nah, atas dasar itu, jadi rumusnya P sama dengan N-1 faktorial. Gitu loh. Jadi berapa nih? 4 faktorial. Hasilnya Kalau sendiri. BPJS kan kita ikut aturan BPJS, nggak bisa. Apa nih? Itu berarti diputar 4 kali gitu, Kak? Apa? Itu apa? Yang D itu berarti diputar 4 kali gitu. Sorry. Tadi suaranya kurang jelas. Maksudnya yang diputar berapa kali apanya? Itu apa? Yang putarannya itu loh, 4 kali. Ini aku nyebutin salah satu contohnya aja sih. Kayak E-nya itu muter ke sini. E-nya muter ke sini, B-nya muter ke sini, C-nya muter ke sini. Itu salah satu contoh. Bisa aja E-nya itu langsung nyebrang ke C gini. C-nya di sini, E-nya di sini. Gitu. Itu contoh lain. Oh, oke gitu, Kak. Makasih. Ya itu ya putaran itu salah satu contoh aja. Misal banyak banget contoh-contoh lainnya sih sebenarnya. Nanti recording Zoom di-share, ada kok di YouTube, santai aja. Sama materi kelas-kelas kemarin yang aku sama Kak Fatia, Kak Zaki, semuanya matematika ada. Jadi yang jadi patokan bisa huruf lain ya, nggak harus A, sama aja. Iya sama, bener. Berarti pokoknya harus ada satu yang jadi patokan gitu ya, Kak? Iya. Ini kan nggak selamanya angka ya, bisa aja orang. Doni, Ari, apa kek, Adi. Patokannya jadi Adi. Boleh. Lanjut, Tak. Kak, mau nanya dong. Boleh. Apa tuh? Yang bagian C itu yang tadi yang 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial itu dapetnya dari mana ya, Kak? Oke. Nggak kedengeran yang itu. Nggak kedengeran? Ini maksudnya nggak kedengeran aku yang putus-putus nggak sih? Itu Nggak Kak, ya? akunnya nge-lag. Oh, kamu nge-lag. Ya, ini terakhir ya. Habis itu kita lanjut. 3 faktorial ini artinya jumlah yang sama. Jumlah 1 unsur yang sama.
Ingat jumlah satu unsur yang sama. Kita ambil dulu unsur A. Unsur A kan ada 3. Berarti jumlah satu unsur yang sama. Jumlah unsur A yang sama itu kan ada 3. Dapat 3. Terus apalagi yang sama? T. T-nya ada 2. Berarti jumlah 2 unsur yang sama. Berarti masukin aja 2. Aku ngomong apa ya? Jumlah unsur yang sama ada 2. Unsur T. Terus ada lagi unsur M. Itu kan ada 2 juga. Ya tulis 2. Gitu loh. Kalau misalnya simpelnya nih. Nama Danu. Itu kan bisa dijadiin unat. Atau segala macam. Bla 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 bla. Itu unsur yang. Kok nggak ada yang sama ya? Dunu misalnya Dunu. Unsur yang sama kan 2. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Gitu loh. Masih kurang. Kak. Ayo udah. Kalau belum paham. Kenapa? Berarti yang di bawah itu cuma unsur yang sama aja ya? Iya. Dan perlu diketahui ini unsurnya jumlahnya ya. Nih, kadang juga ada yang merupakan sebuah kode atau kunci sandi HP gitu. Ada 5, 4, 5, 2, 1. Nah, ini kadang suka ngecoh nih, ya kan? Berapa banyak diubah caranya? Kan bisa 1, 2, 5, 5, 4, atau segala macam. Ini berarti 5 faktorial per 5-nya ada 2. Ingat, jumlahnya ada 2, bukan 5. Berarti 2 faktorial. Ya, samalah istilahnya. Udah ya. Lanjut nih ya kita ya. Lanjut ya. Kak, mau nanya. Oh, mau nanya lagi. Boleh. Berarti 5 faktorial per 2 faktorial tuh udah hasil akhirnya gitu? Iya, udah hasil akhirnya. Ya, tergantung soalnya. Mau dijabarin lagi 5, 4, 3, 2, sampai segala macam. Ya, tergantung. Pengennya apa jawabannya. Oh gitu, Kak. Makasih. Iya. Kak. Iya. Berarti yang 4, 2, 1-nya biarin aja ya? Yang ini? Ya. Ya, biarin aja. Kalau misalnya opsinya kayak gini, ya kayak gini aja. Tapi kalau misalnya opsinya diminta hasil akhir, ya kalian harus kaliin dulu. Nggak bisa instan. Oke ya. Oke, insya Allah ini udah jelas nih ya. Kalau misalnya belum jelas, kalian boleh nonton YouTube lagi. Kalian pakai kecepatan 1,5 kayak atau setengah, biar ngerti. Biar aku selesai juga ya, lanjutin materi. Oke, yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi itu hampir mirip sama permutasi, tapi bedanya unsur-unsur atau objek-objek yang tidak memperhatikan urutannya. Ingat, tidak memperhatikan urutannya. Contoh, aku tadi contohin kan ada 5 pemain, mau diambil pemain bulu tangkis 2. Nah, itu aku nggak dibuat ada attacker, ada defender. Enggak. Semuanya boleh jadi attacker, boleh jadi defender. Jadi multi apa ya? Multitasking nggak sih istilahnya? Ya, multitasking. Jadi yang penting milih 2 aja. A, B, C, D, E. 2 orang itu misalnya AC. Ya sama aja kayak aku milih CA. Karena dua-duanya posisinya sama. Itu kombinasi. Bedanya sama permutasi ini. Itu maksudnya. Nah, ciri-ciri kombinasi itu boleh diacak sama tidak diberikan posisi yang tadi aku jelasin. Rumusnya apa? Ya, gini. Nanti aku jelasin di contoh soal. Contoh soal. Nih, langsung ya, contoh soal. 7 orang saling bersalaman, masing-masing 1 kali. Ada berapa banyak salaman yang terjadi? Kalau bersalaman kan si A salaman sama B sama aja si B salaman sama A kan. Sama kayak tadi kasusnya ini. Pemain bulu tangkis. Ya udah, tinggal masukin aja. Salaman itu butuh berapa orang sih? Butuh 2 orang, berarti R-nya jadi 2. Dan total orangnya ada berapa sih yang mau salaman? Ya ada 7. 7 ini jadiin banyak orangnya lah, N-nya. N itu banyak orang, R-nya itu banyak yang
kita cari, itulah istilahnya. Nah, jebret, bret, langsung masukin rumus, langsung dihitung hasilnya 21. Misal ini contoh kedua, 5 orang doang yang salaman. Ya sama aja, masukin rumus, hasilnya ketemu sampai 10. Ada yang mau tanyain kombinasi? Atau lebih gampang nih dari permutasi? Berarti syarat buat yang C itu harus ada unsurnya. Oh, ini yang tadi ya. Sekarang ada yang mau tanyain nggak? Kak, itu R2-nya dari mana ya? R2. R2 ini bersalaman. Bersalaman kan butuh 2 orang. Kalau misalnya ini aku kasih contoh lain nih. 9 orang. 9 orang mau ngapain ya? Mau buat kelompok. 9 orang di kelas kalian mau buat kelompok. Masing-masing 3 orang. Ya kan? Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J sampai J. Kan 9 orang. Masing-masing mau buat kelompok 3, 3, 3. Nah, R-nya itu 3. Gitu loh. Masih belum paham nggak? Oh, alah. Makasih, Kak. Paham. Paham. Oke lah. Kak, Oi. itu kan yang 5C2 kan hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10 kan? Yuk. Yang nggak dicoretnya 5. 2 ini apa nih? Ada salah ketik nggak ya aku? 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial, 3, 2, 1. Ada yang salah coret. Atau enggak? Oh, gini nih. Aku jelasin deh. Per 3. Bener kok. Bener kan ya? Ini 5 itu kita jabarin. Sebutuhnya kita. 5 faktorial kan kita jabarin aja. 5 dikali 4 kali 3 faktorial. Per 3 faktorial kali 2 faktorial. Coret 3-nya. 2-nya ini kan 2 faktorial itu berapa nilainya? 2 kan? 2 ini bisa coret sama 4. Oke, 2. Jadinya 5 kali 2. Nah, Oke. Terima kasih, Kak. Oke, lanjut ya kita. Nah, ini truly peluang, bener-bener materi kita pada kali ini. Peluang adalah kemungkinan, bisa, probabilitas sama aja. Kesempatan boleh. Definisinya adalah peluang, kita buat peluang dari suatu kejadian. Peluang dari suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya titik sampel dan ruang sampel dari suatu kejadian yang dirumuskan. Rumusnya ini. Tadi ya, di awal-awal dadu gitu ya. Ada 6 sisi dadu. Kita pengennya yang genap. Yang genap ada berapa sih? Ada 2, ada 4, ada 6. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 3. Berarti peluang munculnya angka genap itu 3/6. Kalau mau disederhanain, boleh 1/2. Coret ke 3. Gampang, masih gampang. Contohnya berapa peluang terambilnya satu kartu keriting dari satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kayak ya kartu poker gitu loh, yang ada diamond, ada speed, ada clover segala macam. Itu jumlah kartunya ada 52 keseluruhan. Nah, satu kartu keriting kita cuman harus ngambil satu kartu keriting aja. Jadinya di antara 13 ini, di antara semua kartu ini cuman ada 13 kartu keriting. Berarti 13/52. Aku agak belibet ya di sini jelasinnya, tapi insya Allah pada ngerti. Pada ngerti nggak? Masih gampang soalnya. Ngerti, Kak. Ngerti lah ya. Maksudnya gimana? Masih ngerti lah ya. Ya, selanjutnya semoga nggak belibet lagi. Nah, ini peluang komplement.
Sebenarnya ini butuh-butuh enggak sih kalau peluang komplement. Tapi biasa ada di soal juga, tapi kadang jarang banget. Misal gini, kalau kalian ganti warna. Ganti warna deh. Misal kalian mau beli jeruk, 10 jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 2 ini busuk jeruknya. Peluang kalian ngambil jeruk yang bagus ada berapa? 8. 8 dari 10. Dari 10. Berarti orang itu harus ngambil jeruk 1, jeruk 2, jeruk 3, jeruk 4, sampai 8 kali jeruk. Ya kan? Kalau kita pakai komplement, nah ini bedanya kalau kita pakai komplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 jeruknya. Sama nih, pembelinya mau beli jeruk yang nggak busuk, berarti kan 8/10. Tapi caranya berbeda. Pembeli itu ngambilnya yang busuk buat dibuang. Jadi dia ngambil komplemennya, yaitu 2/10. 2 yang busuk dari 10 yang ada. Berarti dia dapat 8/10 juga. Gitu. Ngerti ya? Komplemen ini 2/10 ini jadi komplemen. Ya, sama halnya kayak peluang. Peluang itu kan maksimalnya 1. Nah, 1 itu sebenarnya dari mana sih? Ya dari peluang biasa ditambah peluang komplemennya. Sama dengan 1. Ya. Peluang komplement itu peluang yang jeleknya lah, yang nggak mau terjadi. Yang nggak mau terjadi kan 2/10. Peluang yang mau terjadi itu 8/10. Bener kan hasilnya 1, 10/10. Jadi kalau misalnya ada soal nih, misalnya ada 100 bola basket, kalian mau ngambil 100 itu yang bagus doang, yang bagus ada 96. Nah, kalian nggak usah ngitungin yang bagus segala macam, kalian hitungin yang jelek aja. Ntar yang jelek itu dikurang yang semuanya gitu, nanti hasilnya sisanya yang bagus. Ngerti nggak? Ngerti lah ya, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oh ya, oke, ngerti ya. Oh ya, ini simbolnya komplement kayak kutip atas. Bisa juga ada simbolnya gini, AC, A komplement, atau tadi apa namanya, apostrof ya, apostrof. Lanjut, frekuensi harapan, warnanya hijau deh, frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah munculnya kemungkinan dari suatu kejadian dan dirumuskan dengan ini. Kemungkinan muncul. Frekuensi harapan sama peluang beda. Ini beda. Beda banget. Kenapa? Misal gini, kalian mau lempar koin nih, ada koin. Kan ada angka 500 misalnya, sama gambar Garuda. Kayak kupu-kupu boleh dah. Ada 500 sama Garuda. Peluang kalian dapat 500, angka 500 itu berapa? 1/2 kan? Nah, misalnya kalian nggak dapat 500, tapi kalian masih berharap buat dapetin 500. Maka frekuensi harapan ini bertindak. Gimana caranya? Peluang itu kita lemparin berkali-kali. Lemparin koinnya misalnya 10 kali. Nah, harapan kita adalah hasilnya. Peluangnya dikali banyak lemparan kita, 5. Ya kan? Ini tinggal coret-coret aja ya. 5. Berarti harapan kita dari 10 kali pelemparan adalah 5 koin. 5 angka 500. Ini sesuai dengan rumus. Frekuensi harapan adalah peluang dikali banyaknya percobaan. Berarti makin banyak coba, peluangnya makin besar dong? No. Peluangnya tetap sama. Tapi harapannya semakin besar.
Oke, peluangnya tetap setengah. Mau kalian coba 1000 kali, ya bisa aja kalian dapat yang kupu-kupu terus sampai 1000 kali. Peluangnya tetap setengah. Tapi harapannya beda. Harapannya kalau nyoba 1000 kali, ada 500 yang berhasil. Itu harapannya. Frekuensi harapan. Ini contohnya sama lah ya kayak tadi ya. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu prima jika dadu dilemparkan 50 kali? Peluang muncul prima dulu deh. Peluang muncul prima ada berapa? Ada kan ada 1, 3, 5. Ya kan? Ada yang kurang nggak? Kok 1, 2. 2, 3, 5. Itu ada 3 buah. 3 buah dari 6 sisi dadu. Berarti peluangnya setengah dong. Ya kan? Berapa kali lempar? 50 kali lempar. Berarti harapan dari 50 kali lempar itu 25 berhasil. Harapannya 25. Ya, setuju? Aman? Ada yang nanya nggak? Paham, Kak. Aman. Mau tanya, kalau misalkan bendanya ada 2, kayak misalkan dadunya ada 2 atau koinnya ada 2, itu gimana, Kak? Dadunya ada 2. Oke, sama sih sebenarnya. Ya, kita cari peluang dadunya aja. Bedanya di peluang dadu. Kalau dadunya 2 kan 1/6. Peluangnya kan, misalnya kita mau apa nih? Tujuannya mau apa? Mau dapet angka apa nih? Tujuannya apa ya contohnya ya? Genap. Kebanyakan kalau genap. Ini deh, jumlah 11. Jumlah 11 pada dadu. Jumlah 11 kan ada, misalnya ada 2 dadu. 6 sama 5. Satu lagi, 6 sama 5, satu lagi 5 sama 6, ya kan? Selebihnya ada nggak? Nggak ada. Jumlah dadu 11 kan cuma ada di 6 sama 5 sama 5 sama 6. Nah, peluang dadunya itu kan berarti 2. Peluang dadu 1 kan 1/6. Peluang dadu 2 1/6 juga. Jadi peluang totalnya 1/36. Ya kan? Frekuensi harapannya misalnya 50 kali juga, ya tinggal dikali 50 sama 50/36. Ngerti? Oh, maaf Kak, tapi belum ngerti kenapa itu dikali. Kayak tadi, kayak itu tuh yang jaket, baju, jaket sama celana yang di awal. Ya sama-sama dikali kan, mau celana ini, baju ini sama kemeja ini sama celana ini dikali. Ya ini juga mau angka 6 sama mau angka 5, ya tinggal dikali. Oh, ngerti Kak. Karena misalkan contohnya dadunya dilempar secara bersamaan, jadi kejadian yang dilakukan itu bersamaan, makanya yang digunakan perkalian ya Kak. Betul. Ya. Betul. Oke Kak, makasih udah ngerti. Sama-sama. Oke, aman ya. Lanjut. Peluang kejadian majemuk. Wah, ini nih. Hard level di materi ini. Peluang kejadian majemuk ada 4 macam. Yang ini adalah peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, sama bersyarat. Sebenarnya aku nggak ngafalin nama-namanya sih, jenisnya, tapi aku hafalin penerapannya. Soalnya secara bahasa Indonesia kan kayak saling lepas sama saling bebas itu kan kayak gimana ya? Susah gitu ngebedainnya, kayak sama-sama aja. Apalagi tidak saling lepas, gimana tuh artinya tidak saling lepas? Ya, makanya aku jelasinnya di sini lebih ke contohnya sih, nggak suruh kalian ngafalin ini jenisnya apa, tapi soalnya kayak gini, makainya yang mana, pakai rumusnya apa gitu. Oke, yang pertama kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas. Biasa ada kata penghubung yaitu atau. Nah, jika P adalah kejadian dari A dan jika PA adalah kejadian dari A dan PB adalah kejadian dari B, P itu peluang ya. Peluang A adalah kejadian dari A, peluang B kejadian dari B.
maka kejadian saling lepas antara A dan B adalah rumusnya ini. P digabung A sama dengan PA ditambah PB. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Peluang terambilnya kartu as dan kartu kerajaan dari satu set bridge adalah berapa? Kita hitung satu-satu dulu. Peluang terambilnya kartu as itu ada 4, ya kan? Ada as keriting, ada as daun, ada as diamond, ada as hati. 4 dari kartu bridge jumlahnya berapa? Ada 52. Oke. Lalu peluang kartu kerajaan ada queen king jack di love, ada queen king jack di clover, ada queen king jack di speed, ada queen king jack di diamond. Itu ada 12 kan totalnya. 12 per 52. Nah, ini nih atau yang bedain antara ini dengan nanti yang lainnya. Ini ada atau. Berarti kita cuma punya satu tujuan. Peluang kita cuma satu. Mau as atau kerajaan bebas. Misalnya dapatnya kartu as ini. Kita ambil satu, dapatnya kartu as. Ya udah tercapai tujuan kita, ya kan? Balikin lagi kartu asnya. Udah tercapai. Misalnya dapatnya ternyata kartu king. Kartu king. Iya deh, kartu king. Berarti kan salah satu dari kartu kerajaan. Ya udah tercapai tujuannya. Kartunya dibalikin lagi. Nih, jawabannya kayak gini nih lebih jelasnya. P kartu as digabung kartu raja. P kartu as ditambah kartu kerajaan. 4 per 52 peluang buat as tambah 12 per 52 peluang buat kartu kerajaan. Ya sama dengan 16 per 52. Udah sih simpel itu, cuma ditambah. Ada yang mau tanya? Kak, itu 52-nya dari mana ya? Dari jumlah kartu bridge. Nih semesta nih kalau misalnya ada tabelnya, semestanya 52. Gitu. Ya, ya. Agak dihafalin ya jumlah kartu bridge walaupun kalian nggak main bridge atau segala macam. Kartu bridge, kartu apa lagi ya? Kartu Uno mungkin nggak sih di soal? Kalau pembuat soalnya modern bisa aja kah? Kartu Uno atau segala macam. Kartu yang geplak-geplak segala macam. Banyak sih kemungkinan. Lanjut ya. Jadi rumusnya kayak gini. Kalau misalnya atau diminta kartu as atau kartu kerajaan, rumusnya ditambah. Gitu. Kalau kalian mau ngafalin judulnya, ya judulnya itu kejadian saling lepas. Oke, lanjut ya. Lanjutnya kejadian tidak saling lepas. Jika A adalah munculnya kejadian A dan B munculnya kejadian B, di mana A dan B tidak saling lepas nih. Tidak saling lepas. Karena ada anggota A yang juga anggota B. Waduh. Maka peluang A atau peluang B adalah sama-sama pakai atau juga. Ini langsung ke contohnya ya. Ini rumusnya nih aku kotakin dulu, bentar. Oke, langsung ke contohnya. Contohnya ada sebuah dadu dilemparkan ke atas 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dan prima. Kita hitung satu-satu dulu. Yang ganjil ada berapa? Ada 1, 3, 5. Ini deh, aku langsung kotakin aja ya, biar cepat. Ini ada berapa nih? Jumlahnya ada 3. Terus mata dadu prima ada 1, 2, 3, 5. Ada berapa jumlahnya? Ada 3 juga. Nah, di sini nih ada irisannya. Sama-sama ada 3, sama-sama ada 5. Irisannya berapa? Irisannya ada 2. Ya kan, ada yang 3, ada 3 sama 5. Irisannya ada 2. Mata dadu ganjil ada 3 kemungkinan. Mata dadu prima ada 3 kemungkinan juga. Irisannya ada 2 kemungkinan. Ditanya apa? Peluangnya. Ya, dijawab aja. Peluangnya tinggal peluang A ditambah peluang B dikurang irisannya.
kalau dijadiin apa namanya? Jadiin apa sih namanya ini? Tabel semesta gitu, kayak gini gambarnya. A-nya di sini, B-nya di sini, irisannya di tengah-tengah. Berapa tadi? 3 dari 6 dadu. Terus B-nya berapa? 3 juga, 3 dari 6 dadu. Irisannya 2 dari 6 dadu. 3 tambah 3, 6. 6 dikurang 2, 4. 4 per 6. Disederhanain jadi 2 per 3. Kenapa dikurangin irisan? Karena irisannya kehitung 2 kali dong. Misalnya, ganjil itu 135. 135. Prima itu juga 235. 235. Nah, 35 ini kan sama ya. Kayak double gitu. Itu fungsinya irisan. Irisan untuk mengiris biar hasilnya kayak gini. 135, 235. Ya kan? Jadi nggak double-double. Ada 3-nya 2 kali, 5-nya 2 kali. Paham? Jadi bedanya sama yang kejadian saling lepas tadi itu kalau yang ini tuh ada yang sama gitu ya, Kak? Iya. Kalau ini tadi kejadian saling lepas kita ngitungnya ngitung as sendiri, kerajaan sendiri. Dan as itu bukan kerajaan dan kerajaan itu bukan as. Jadi nggak ada hubungannya dong. Kalau kita ngambil as, ya udah kerajaan nggak bisa ngalangin kita. Kalau kita ngambil kerajaan, asnya juga nggak bisa ngalangin kita. Beda halnya dengan kejadian tidak saling lepas. Kalau kita ngambil bilangan ganjil 135, misalnya dapatnya 3. Nah, bisa aja kita 3 itu salah. 3 itu ternyata dadu prima, soalnya double-double gini. Ya kan? Biar hasilnya nggak double-double kayak gini, diiris lah. Nah, misalnya kita dapat 3, ya udah berhasil, tetap berhasil. Mau itu ganjil, mau itu prima. Agak susah ya neranginnya, tapi begitulah intinya. Paham? Paham nih? Kak. Oke. Chatnya jangan aku baca nih. Poker sama bridge sama nggak sih? Poker ada joker kalau nggak salah, bedanya gitu. Tapi nggak tahu juga sih, belum pernah nemu soal-soal poker. Indirect missions. Tip cara ngafalin kartu dong Kak, aku bingung banget. Ya nonton YouTube, ada berapa kartu, cara main poker gimana. Bukan aku ngajarin loh, tapi ya boleh lah. Sekalian refreshing juga main kartu. Oke, lanjut ya. Masih ada 2 lagi. Kejadian saling bebas. Nah, ini nih, kejadian saling bebas. Aku suka. Kata penghubungnya dan. Kalau tadi kan atau ya, ini sekarang kata penghubungnya dan. Deskripsinya gimana? Jika PA adalah kejadian dari A dan PB kejadian dari B, maka kejadian saling lepas antara AB adalah nih, A irisan B sama dengan ini aku takut salah nih nyebutinnya irisan atau gabungannya. Jadi gini, P sama dengan gini sama dengan PA dikali PB. Langsung ke contohnya. Di dalam kantong terdapat 8 kelereng putih, 10 kelereng merah, 6 kelereng kuning. Jika diambil salah satu kelereng kemudian dikembalikan lagi, ini kata kunci yang harus di garis bawahi, kembalikan lagi dan mengambil 1 kelereng lagi. Oke. Berapa peluang terambilnya kelereng kuning dan merah? Dia mau 2 nih, mau kuning dan merah. Kita buat kantungnya dulu deh, biar bisa kebayang. Tapi kalau UTBK jangan buat kantongnya ya, kelamaan. Kelereng putih, aku ubah nih, ungu aja dah. Biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 kelereng merah. Sorry ya lama, biar jelas soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 1 lagi kelereng kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
Jika diambil salah satu kelereng, kemudian dikembalikan lagi, dan mengambil satu kelereng lagi, berapa peluang terambilnya kelereng kuning dan merah? Dia mau di percobaan pertama itu dapatnya kuning, dan percobaan kedua dapatnya merah. Tapi setelah dapat kuning itu dia kembaliin lagi kelerengnya, jadi nggak berkurang ya. 2 kali nyoba tapi nggak berkurang kelerengnya. Itu intinya. Gimana cara ngerjainnya? Ya tinggal diketahui aja semestanya berapa. Semesta itu seluruh kelereng. Tambahin 8 tambah 10 tambah 6. 24 ya. 24. Nah yang kuning ada berapa? Ada 6. 6 dari berapa? Dari 24 kelereng. Yang merah ada 10. 10 dari berapa? 10 dari 24 kelereng. Nah dia mau dua-duanya. Ya udah. Peluang kuning pertama berapa? 6 kali 24. Terus peluang merah, dapat merah selanjutnya 10 per 24. Tinggal dikali. Hasilnya ya terserah sih kalau mau disederhanain kayak ini. Bla bla bla, pokoknya 5 per 48. Kalau kalian bingung, ini caranya sama kayak tadi. Balik lagi, kaos sama kemeja. Kan maunya dua-duanya ya kan? Mau pakai kaos juga, mau pakai kemeja juga. Jadinya harus dikali. Ini juga kita mau kuning iya, mau merah iya. Dikali juga. Oke, ada yang mau tanyain? Kak mau tanya. Boleh. Tadi kan kakak bilang ini kan kejadiannya kalau misalkan dikembaliin lagi. Kalau Ya. nggak dikembaliin berarti kan berkurang tuh. Itu gimana tuh Kak? Ya, oke. Kembaliin lagi ya. Ya sama, rumusnya sama. Tapi jumlah kelerengnya beda. Ini kan kuning, kita misalnya ambil kuning. Kuningnya berapa peluangnya? 6 per 24. Nah, kuning itu udah nggak dipakai lagi dong satu. Udah keambil. Merahnya tetap 10. Ya udah 10 tetap per 24 dikurang 1. Karena kuning udah nggak ada. 23. Hasilnya berapa? Dan misalnya, kalau contoh lain lagi. Di sini kuningnya 2 kali. Kuning, kuning. Nah, kuningnya 2 kali ya. Pertama, kuningnya 6 dari 24. 6 dari 24. Yang kedua, kuningnya udah keambil nih. Kelereng kuningnya tinggal 5. Ya udah. Tulis apa adanya. Tinggal 5. Mau kuning lagi. 5 per udah diambil kuning sekaligus diambil kelerengnya juga kan. Berarti udah nggak ada. 23. Hasilnya hitung sendiri. Oke. Udah paham belum? Oke, kalau udah ngerti, makasih. Iya, sama-sama. Oke, yang terakhir, kejadian tidak saling bebas. Ciri-ciri kejadian garis bawahi. Ciri-ciri kejadian tidak saling lepas adalah saling bebas ini balik. Bebas adalah dengan kata hubung dan. Kata hubungnya masih dan nih. Dan pengembalian tidak dikembalikan lagi. Nah, ini tadi contoh yang kamu tanyain, maksudnya ke kejadian tidak saling bebas. Sorry kalau aku nggak tahu, soalnya aku biasa langsung rumusnya langsung ke apply ke soalnya sih. Nah, ini yang kamu tanyain. Perlu jelasin lagi atau nggak usah nih? Jelasin. Usah. Jelasin nggak usah. Yaudah kita kerjain lagi lah. Dalam kotak terdapat 8 bola merah, 6 bola putih, 2 bola kuning. Aku sekarang singkat ya. 8 bola merah gini. Gini aja deh. 8 kali. Terus 6 bola putih, aku ganti lagi tadi putihnya jadi 6 kali. Terus 2 bola kuning 2 kali. Jika diambil 2 bola secara berurutan, dengan pengembalian pertama tidak dikembalikan lagi, tentukan peluang terambilnya kedua merah. Keduanya merah. Tadi contoh aku yang kedua.
Misal kita ambil merah 1. Dapat nih. Peluang merah berapa sih? Kita hitung dulu. Bolanya ada berapa? 2 tambah 6 tambah 8. 16. Peluang dapat merah 8 dari 16. 8 dari 16. Masih lengkap ya bolanya. Nah, karena udah keambil bolanya 1, jadi tinggal 7 merahnya. Otomatis jumlahnya juga berubah. Yang tadinya 16 jadi 2 tambah 6 tambah 7. Jadi 15. Oke, terus pengambilan kedua. Pengambilan kedua kan merah juga pengennya. Merah di sini tinggal 7. Berarti tinggal dikali 7 dari 16. 15. Karena tinggal 15 di kantongnya. Di kotak maksudnya. Berapa hasilnya? 7/30. Oke. Next atau mau tanyain? Halo, Dora. Paham, Kak. Lanjut, Kak. Next. Paham, Kak. Review dikit. Kejadian saling lepas. Ada penghubung atau. Berarti ditambah. Atau ditambah. Enggak selalu sih. Atau dan kejadiannya beda, itu ditambah. Ingat, penghubung atau dan kejadian yang berbeda, itu ditambah. Kalau misalnya ini atau tapi kejadiannya ada yang sama itu diiris. Ini ditambah A ditambah B terus diiris. Atau ada kejadian yang sama, kejadian samanya diiris. Oke. Terus ini apa nih? Dan itu dikali. Pokoknya dan itu dikali. Terus juga ini dan ini sebenarnya dan dikali juga. Tapi ada syaratnya nggak dikembalikan. Jadi notasinya gini, aku nggak tahu sih notasi gini. Tapi aku anggapnya penyebutnya dikurang beberapa yang udah diambil. Dan pembilangnya juga bisa dikurang. Gimana ya, kalau jelasinnya lebih susah daripada buat contoh. Tapi kalian setidaknya udah ngerti lah ya contohnya kayak gimana. Jadi nggak patokan simbol-simbol rumus gini lagi. Oke. Nah, ini nih. Gabungan dari kombinasi untuk mencari peluang. Wow, mantap. Untuk mencari peluang terambilnya objek lebih dari 1 tapi sekaligus. Peluang terambilnya objek lebih dari 1 tapi sekaligus. Rumusnya kayak gini. Oke, langsung ke contoh soal biar lebih ngerti. Di dalam kantong terdapat 4 kelereng biru, 2 kelereng merah, 6 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng sekaligus, berapa peluang terambil 2 kelereng biru dan 1 merah? Wah, banyak mau nih soalnya. Ya udah kita buat dulu kantungnya. Kantungnya ada 4 kelereng biru. Kayak tadi aja ya aku nulisinnya. Biar 2 kelereng merah. Ini bisa dihapus nggak? Udah nggak apa-apa, nggak usah dihapus, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa, santai aja. 2 kelereng merah, oke, dan 6 kelereng putih. Seperti biasa aku ganti putihnya jadi ungu. Nah, jika diambil 3 kelereng sekaligus, berarti 3 kelereng sekaligus. Sekaligus itu artinya nggak dikembaliin. Diambil satu-satu itu sama diambil sekaligus sama. Bedanya nggak ada bedanya sih. Sama. Jadi kalian ambil 1 kali, ambil 2 kali, ambil kedua kali, ambil ketiga kali, nggak dibalikin, itu namanya sekaligus. Kalau misalnya dibalikin dulu, ambil 1 kali, dibalikin. Ambil 2 kali, dibalikin. Ambil 3 kali, dibalikin. Itu namanya tidak sekaligus. Oke, paham ya? Oke. Terus lanjut ke soalnya. Jika diambil 3 kelereng sekaligus, berapa peluang terambilnya 2 kelereng biru dan 1 kelereng merah? Oke, ini kan peluang itu kan tadi aku bilang yang dicari
per ruang sampelnya atau jumlah semuanya. Oke. Yang dicari ada apa? 2 biru dan 1 merah. Ya kan? Gimana sih kita dapat 2 biru? Ya, kita lihat kelereng di sini ada 4 biru. Berarti kemungkinan 2 biru itu kan ada bola. Kemungkinan diambil 2 biru secara acak, misalnya biru yang ini sama yang ini sama ini kan sama aja ya. Gitu. Jadi ada berapa kemungkinan? Ya, pakai rumus kombinasi. 4 kombinasi 2. 4 biru diambil 2 biru. Oke. Lalu lanjut. Mau apa lagi? 1 merah. 1 merah berarti merahnya kan ada 2. Ya kan? Berarti 2 dikombinasiin sama 1. Oke. Per mau diambil berapa kelereng sih? Mau diambil 3 kelereng dari 10 kelereng. Ya kan? 10, 12 ting. 12 kelereng. Nggak sinkron gue takutnya. 12 kelereng. Berarti dari 12 kelereng mau diambil 10 kelereng. Nah, itu. Boleh. Oke, boleh. Mau tanya, boleh. Oh, ini mau tanya atau pencet? Oh, pencet. Jadi gabungannya di mana? Gabungannya di sini nih. Mau 2 kelereng biru sama 1 kelereng merah. Berarti kita harus pakai kombinasi. Kalau tadi kan kalau peluang doang, iya dia cuma mau merah atau biru. Nggak nyebutin mau berapa. Yang penting merah sama biru. Ya kan? Kalau ini disebutin mau 2 biru sama 1 merah. Pakai kombinasi. Rumus dasarnya peluang sama. Yang dicari per ruang sampel. Tapi yang dicari itu harus dikombinasiin dulu. Ya kan? Ruang sampelnya juga dikombinasiin. Nggak mungkin semua 12-12-nya mau dicoba diambil. At least yang mau diambil cuma 3. Ya kan? Apa tadi? Ya, cuma 3. Tuh. Ada yang mau tanyain nggak? Kak, 12 kombinasi 10 tadi 10-nya dari mana ya? Mana? Oh, iya. Aku nggak sinkron kan tuh tadi ngomongnya. 12 kombinasi 3. Tadi aku ngomong 3, tapi tulisnya 10. Ya. Oke. Atau mau jabarin dulu? Udah, Kak. Udah paham. Kak, aku belum paham. Tolong jabarin. Oke. Dari mana? Dari sebelumnya atau mau lanjut jabarin C-nya? Itu yang dari 4C2. Oke. Gini. Kalau misalnya kita ubah soalnya. Nih aku hapus dulu. Ini menghapusnya. Kalau peluang biasa kan berapa peluang terambilnya biru dan merah? Birunya ada 4, merahnya ada 2, ya kan? Kalau misalnya soalnya berubah nih, wah, tiba-tiba 2 biru dan 1 merah. Birunya ada 4, tapi pengennya 2. Kita kombinasiin dulu. Jadi 4C2. Kombinasi kenapa kombinasi? Karena yang tadi aku jelasin kombinasi. 4 kelereng biru, kenapa nggak permutasi atau segala macam? Karena kelerengnya sama. Mau kelereng, ini aku namain deh, A, B, C, D. Mau kelereng AC. Ini biru ya. Aku kasih warna dah, biar lebih jelas. Mau kelereng AC maupun kelereng CA itu kan sama kan. Jadi pakainya kombinasi, combine. Ya kan? Udah nih. Satu lagi minta apa? 1 merah. 1 merah ya 2C1. Kan sebelum-sebelumnya juga diminta merah doang kan? Merah doang itu artinya 1. Ya sama sih sebenarnya. 2 kombinasi 1 berapa? 2 kombinasi 1 ya tetap 2 dong. Gitu. Jabarin. Ya udah 2 faktorial per 2 kurang 1
kali 2 kurang 1 faktorial sempit kali 1 faktorial. Hasilnya 2 per 1 kali 1 faktorial. Sama kan? Bedanya cuma ini sih, ada jumlahnya. Kalau tadi kan nggak ada jumlahnya, ya kan? Nih. Oke. Paham ya dapat C-nya dari mana? Atau masih belum? Paham, Kak, tapi nggak paham nyoret-nyoretnya. Nyoret-nyoret. Nyoret-nyoret apa tuh ini nyoret-nyoret? Itu nyoret-nyoret biar dapat hasil akhir. Oh. Ya, itu latihan sendiri aja jabarin. Terus yang mana yang bisa, yang mana yang enggak. Ini jabarin aja 4C2 itu kan 4 kali 3 kali 2 faktorial, ya kan? Ini gitulah pokoknya. Kalau jabarin bakal panjang banget sih, parah. Oke, makasih, Kak. Oke. Waduh. Nih. Latihan soal. It's time. Coba kerjain dulu kali ya 2 menit. Masih ada waktu lah. Ayo kalian usaha kerjain nomor 1. Nanti bilang aku jawabannya apa. Ketutupan. Oh, ini kelihatan ya? Tadi zoom-nya. Iya, Kak, kelihatan. Oh, maaf banget ya. Kirain di aku doang kelihatannya gitu. Ini aku udah taruh bawah nih. C10 dari mana tadi? Aduh. Udah lewat, maaf ya, titik. Ntar lihat dulu deh. Lihat di YouTube lagi deh. Udah ada yang dapat? Bentar, saya nyari casan dulu. .600 yang Bu Erna. Yes, it's right. Benar-benar. Oke, yang kedua, ayo biar sekalian nih. Sekalian ngerjain yang kedua deh. Tambah 1 menit. Banget ya di sini ya. Maaf ya kalau ada suara-suara itu gimana. Stefani, nanti aku jelasin. Oke, udah lah ya. Takutnya kelamaan, aku jelasin aja langsung. Oke, Bu Erna tinggal di Jakarta, Bu Erna tinggal di Jakarta, ingin ke Eropa via Turki. Dari Jakarta ke Turki ada 5 rute penerbangan. Rute Turki dan rute dari Turki ke rute Eropa ada 6 penerbangan. Banyak semua rute penerbangan dari Jakarta ke Eropa pergi pulang jika tidak boleh melalui rute yang sama adalah Bu Erna Jakarta JKT. Ingin ke Eropa via Turki. Turki berarti di tengah dong. Turki. TRK. Ini Eropa. RP.
ada rute dari Jakarta ke Turki ada 5 penerbangan. Pesawat A, B, C, D, E. Oke. 5 penerbangan. Rute dari Turki ke Eropa ada 6 penerbangan. A, B, C, D, E, F. Oke. Banyak semua pilihan rute penerbangan dari Jakarta ke Eropa pergi pulang jika tidak boleh melalui rute yang sama adalah ini kasusnya sama kayak balik lagi nih baju celana gitu. Ya, ini 5 perjalanan kali 6 perjalanan ya kan. 5 jalur dikali 6. Nggak sinkron. Oke. Kan ada 11. Ada 30 cara dari Jakarta ke Eropa. Yang diminta di soal apa? Pergi pulang dan tidak melewati rute yang sama. Misal kita anggap rute itu yang ini. Nah, pulangnya itu kan berarti cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jalur. Ya udah, ini pulangnya lagi ya. Ini pulangnya 5. Terus nih dari Turki ke Jakarta tinggal ada 1, 2, 3, 4. Berarti kali 4. Berarti 5 kali 6 sama dengan 30. 30 dikali 5, 100 berapa? 30 kali 5, 150. Dikali 4, 600. Sama dengan 600. Oke. Udah paham belum? Nomor 1. Oh gitu. Iya gitu. Yang 5, 4 tadi gimana Kak itu? Kenapa dikali 5 dikali 4? 5 dikali 4 itu karena ini kan nggak boleh melalui rute yang sama. Nggak boleh melalui rute yang sama. Berarti kita potong rute yang kita udah lalui. Misalnya yang atas sama yang atas. Jadi rute baliknya tinggal 5 rute lagi. Dari Eropa ke Turki tinggal 5 rute. Dan Turki ke Jakarta tinggal 4 rute. Rutenya nggak selalu yang atas sih. Misalnya mau yang atas sama yang 3 ini. Jadi tetap sama. Ya kan? Sama-sama ada 5, ada 4. Oke. Oke. Ada yang udah coba nomor 2 belum? Jawabannya berapa? 165. 286. 286. Ada lagi? Oke. Ya, kita bahas aja langsung ya. Soalnya apa? Karena keterbatasan. Aduh, ini kepencet mulu. Kenapa ya? Karena keterbatasan dana, Kristi hanya mengundang 10 dari 15 orang temannya. Dalam rangka perayaan ulang tahun, di antara mereka ada teman karibnya bernama Budi, Chandra, Sandra, Susan, Dewi. Kristi memutuskan untuk Chandra dan Dewi harus diundang. Sandra dan Susan dipastikan tidak bisa memenuhi karena sedang sakit. Banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah pertama kita lihat dulu awalnya. Kristi hanya dapat mengundang 10 dari 15 teman, 15 orang. Berarti 10 dari 15. Nah, di antara mereka adalah teman karibnya yakni Budi, Chandra, Sandra, Susan, dan Dewi. Berarti 5 udah pasti diajak dong. Berarti 10 ini dikurang sahabatnya 5. 15 ini dikurang sahabatnya 5. Berarti orang asing yang harus diundang itu 5 dari 10 orang. Ya kan? Kurang 10 orang lainnya. Karena 5 ini udah pasti diundang. Enggak. Terus Kristi memutuskan bahwa Chandra dan Dewi harus diundang. Kristi memutuskan Chandra dan Dewi harus diundang. Sandra dan Susan dipastikan tidak dapat ikut. Berarti ini kurang 2.
Kok Chandra sama Dewi doang? Budinya kemana ya? Jadi 15 orang sudah 2 tidak terpilih. Tersisa 13 untuk 8 orang. Dan 13 orang yang ada, 2 orang tidak dapat hadir sehingga 11. Ini bukan kasus kombinasi, tidak mematikan pertempuran orang. Iya ya. Oke. Paham. Ini cuman itu doang ya, teman karibnya cuman bacaan doang ya, nggak apa namanya, nggak harus diundang semua. Ulang lagi rumusnya, salah. Mengundang 10 dari 15 orang. Terus diketahui Sandra dan Susan itu sudah dipastikan tidak memenuhi undangan, berarti dikurang 2. Berarti cuman ngambil 10 dari 13 orang. Ya, karena 2 pasti nggak datang dong. Ini aku pesan-pesan dulu. Nah. Terus memutuskan bahwa Chandra Dewi harus diundang. 2 ini udah dipilih orang dalam nih. Oh, orang dalam enggak tuh bahasanya. 2 ini udah dipilih orang dalam. Nah, dari 13 orang ini juga dikurang 2 orang dalamnya. Berarti berapa? 11. Ini tinggal 8. Berarti harus ada 8 orang yang diundang dari 11 sisa temannya yang bisa datang. Banyaknya cara mengundang teman-temannya adalah berapa? Ya, 11. Kalau ngundang teman kan nggak ada urutannya. Misalnya Adi, Rina, dan orang lain, Elo. Itu sama aja kayak Elo, Adi, Rina. Ya kan? Berarti nggak ada urutannya. Berarti makanya kombinasi. Kombinasi berapa? 11 kombinasi 8. Gimana caranya? Ya, 11 faktorial per 11 kurang 8 faktorial dikali 8 faktorial. Berapa hasilnya? Malas ngitung, slide selanjutnya aja. Oke. Ini ada yang mau screenshot, silahkan pembahasannya. Ada yang mau tanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Apa aku cepet-cepet tadi ya? Apa aku fokus sendiri gitu? Itu menangnya dari mana? Mana? Enggak, tadi yang di slide selanjutnya. 6 ini. Ini. Ya, ini 3 faktorial. 3 faktorial dari mana juga? Ya, tadi rumusnya. Rumus ini kan 8 dikurang 6. 11 dikurang 8. 11 dikurang 8 berapa? 3. Kan ada faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial itu 3, 2, 1, 6. Cuman ini pembahasannya dia buru-buru ya, nggak dijabar-jabarin dulu rumusnya. Oke, paham tidak? Aman. Yang lain? Ya, paham nggak? Aman ya. Ini soal mirip-mirip yang tadi, Mississippi. 18 soal. Sama lah kayak tadi, kayak temen. Nih, tadi kan soal kombinatorika ya. Ini bukan peluang karena apa namanya? Nggak ada per-pernya, ya kan? Sekarang soal yang peluang aja. Berapa menit nih kerjainnya? 2 menit kali ya. Ya, 2 menit. Ini 2 soal terakhir mungkin atau gimana? Lihat waktunya deh nanti. Di sana maghrib kalian jam berapa, guys? Selama lah. Selama ya. Ada casan yang
Oke. Gimana? Oke. 16 kali 1 kali 11. 1/11. 1/6 kali 1. Ini beda-beda ya. Oke, kita bahas aja langsung. Sebelumnya aku mau ini dulu ya, ganti hotspot dulu kayaknya. Dikit lagi mati ya, Pep. Sebentar ya, 2 menit. Share screen-nya gimana? Udah masuk juga? Masuk juga belum? Udah. Loading, Kak. Ya, tungguin sebentar aja dulu. Udah. Gambar hijau, Kak. Udah, Kak, udah. Gambar hijau. Udah. Komen ya. Oke, langsung bahas kita. Sorry nih, gangguan udah mau rapi gangguan. Untung nggak di tengah-tengah. Loh, nih. Oke. Pada sebuah toko seluler, kasih warna. Dapat 10 telepon genggam dengan kondisi baik dan telepon genggam dengan kondisi rusak. Dan 2 telepon genggam dengan kondisi rusak. 10 bagus, 2 rusak. Nah, semua telepon genggam dimasukkan ke dalam satu kardus. Untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara mengambil satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Ingat loh, tanpa pengembalian.
peluang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada 2 kali pengujian adalah 2 kali pengujian pertama. Berarti peluang dapat telepon genggam rusak kan 2 dari 10 ya kan. Ini pengujian pertama. Nah, sama kayak tadi kasusnya nggak dikembaliin lagi teleponnya karena udah diambil yang rusak, masa dikembaliin lagi sih. Berarti telepon genggam yang rusaknya tinggal berapa? Tinggal 1, benar? Dan total teleponnya tinggal berapa? Tinggal 9. Ya kan? Dikurangin 1 juga. Diminta 2-2-nya, berarti dikali, ya kan? 2 kali 9, 2. 10 kali 9, 90. 1 per, tunggu. Oh, ini yang salah nggak sih? 10. 2 per 12, Kak. Kan 10 tambah 2, 12. I'm sorry. Totalnya kan 10 masih bagus, 2 rusak. Ini totalnya 12 ya. Nah, I'm sorry. 12 kali 11. Oke, ini bisa coret 1, 6. Berarti 1 per 6. Jadi udah banyak yang benar ya. 1 per 6. Salah lagi kan. 1 per 66. Udah banyak yang benar. Oke, mantap. Lanjut, yang salah permisa mengikuti kuis di sebuah televisi. Kuis singkat tersebut memiliki 3 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan benar salah dan 1 pertanyaan pilihan ganda. Dengan asumsi semua pilihan memiliki kemungkinan yang sama. Peluang bahwa permisa tersebut menjawab semua pertanyaan dengan benar adalah, oke, ini soalnya ada berapa nih? 3 pertanyaan. Soal 1, soal 2, soal 3. Oke, yang pertama terdiri dari 2 pertanyaan benar salah. Ini berarti benar salah, benar atau salah, benar atau salah. Dan yang ketiga 4 opsi A, B, C, D. Oke. Ini pengennya gimana sih? Pengennya si pembuat soal pengennya kan menjawab semua pertanyaan dengan benar. Berarti yang benar ini kemungkinannya ada berapa? Ada 1 dari 2, ya kan? Bisa benar, bisa salah. Yang kedua ada 1 dari 2 juga, bisa benar, bisa salah. Dan ini bisa benarnya cuma ada 1 dari 4, 1 per 4. Tinggal dikali aja. Oke. Berapa hasilnya? Oke, paham? Paham gak nih? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Nih, last soal nih yang paling agak susah, paling hot di materi kali ini. Ayo, semangat. Soalnya agak lama, soalnya materinya emang banyak. Iya, kelar jam berapa? Ya, selesai ini paling 5 menit lagi. Jangan pada keluar dulu ya. Foto-foto kita. Ya. Oke, langsung aja atau jawab. 2 kelas masing-masing terdiri dari 2 kelas terdiri. Kenapa sih ini ngeselin banget? 2 kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa. 1 siswa dipilih dari tiap kelas. 1 siswa dipilih dari tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah ini. Peluang terpilih keduanya perempuan adalah, nah ini soalnya modelnya kayak tadi, tapi dibalik. Kita lihat di sini, peluang terpilih keduanya laki-laki. Berarti ada 2 tahapan dong. Tahapan pertamanya laki-laki, tahapan keduanya laki-laki. Peluangnya juga ada 2 dong. Ada X per Y, kita anggap gini aja. Satu lagi A per B gitu. Berapa peluangnya? 7 per 36. Dibalik, biasanya kan diketahui peluang laki-laki di kelas ini 1, peluang laki-laki di kelas ini 1 lagi. Hasilnya kita cari. Sekarang dibalik. Peluangnya kita cari, hasilnya udah ada.
Nah, yang ditanya malah peluang terpilihnya keduanya perempuan. Diketahui kan di sini 2 kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa. Ini buat hint. Berarti ruang sampelnya ini 30 sama 30. Oke. Lalu kita apa nih? Tinggal apa yang dicari? Ini kita ganti Y aja deh, biar gampang. Berarti kan jawabannya X kali Y per 900. Dengan 7 per 36. Ini peluang laki-laki. X kali Y-nya berapa? Ya kita kali silang aja. Aku males ngitungnya. Jadinya 25. 7 sama 25. X-nya 7, Y-nya 25. Berarti kan peluangnya 7 per 30 sama 25 per 30. Ini buat 2 laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Gimana kalau keduanya perempuan? Keduanya perempuan, gampang. Laki-lakinya 7 dari 30. Berarti sisanya perempuan. Sisanya berapa? Ayo, sisanya berapa? Berapa? 23 per 30. Oke. Terus satu lagi. Laki-laki 25. Sisanya 5 per 30 ya kan. Ya tinggal dikaliin aja. Berapa? 900. Ini kita bagi-bagi dulu deh. 5 sama 30 kita bisa coret. 6 sama 1. Berarti 23 per 180. Kak, ini kok tadi instan banget ya, 7 sama 25. X kali Y-nya. Ya, sebenarnya gimana ya? X kali Y-nya itu bisa berapa aja? Ada satu kesatuan. Dan bisa diubah jadi berapa aja. Aku malas hitungnya, misalnya gini. Kalau misalnya X kali Y-nya dapat, ini kan kali silang nih. Dapat 150. Kalian boleh aja bagi 50 sama berapa? 3. Peluangnya jadi satu kelas 50, satu kelas 3. Atau kalian baginya 25 dikali berapa kalau 25? 4, 5, 6. 25 kali 5. Gitu. Misalnya, ini kan misalnya. Nah, ini ada dapat nih hasilnya berapa. Terus aku ubah hasilnya 7 kali 25. Tuh. Ya, aduh gimana ya jelasinnya ya. Udahlah intinya gitu. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, itu kan dipilih satu siswa dari tiap kelas. Terus kenapa jadi keduanya laki-laki maksudnya? Oh gini, peluang terpilihnya keduanya laki-laki. Salah satu dipilih dari tiap kelas. Ya ini udah gimana ya? Tadi aku bilang kalau salah satu yang pilih dari tiap-tiap kelas kan kayak biasa aja, nggak usah pakai kombinasi. Jadi peluang yang pertama, peluang kelas A, misalnya 2 kelas nih, kelas B. Peluangnya X per 30, Y per 30. Karena yang dipilih satu siswa doang. Kalau tadi kan ada contoh yang lebih ribet. Misalnya pengen 2 laki-laki 1 perempuan. Laki-lakinya dari kelas A 2, maka 30 kombinasi berapa? 2. Kelas B maunya perempuan, berarti 30 kombinasi perempuannya ada berapa? Misalnya 7 gitu. Karena ini cuman diambil satu siswa, jadi pakai rumus yang dasar, rumus perkalian. Ya kan? Kayak misalnya tadi baju sama kemeja, itu kan rumus perkalian ya kan?
Oh, maksudnya Baju kedua yang laki-laki itu dari kelas A satu, dari kelas B satu gitu. Iya, benar. Oh, sesimpel itu. Oke. Yang mau tanyain? Wah, udah lumayan lama nih ya. Melebihi batas kelas-kelas lainnya. Jadi emang banyak sih. Oke. On cam. Oke, selesai sudah kelas kita. Perlu foto nggak nih Kak Ramji? Foto dulu boleh kali? Oh iya, boleh. Ayo dong on cam nih. Kita tungguin. Iya. Siapa tahu bisa. Ayo dong foto dulu, jangan keluar dulu. Ayo dong on cam, atau ketemu jodohnya di Bersinar. Iya, ntar di IG Bersinar ada foto kalian. Kenang-kenang kan lumayan. Screen-nya boleh dimatiin dulu kali ya, biar kelihatan. Linknya